A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihil ahyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamalil sifah sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi la ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin amin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM Masjid Nurul Iman, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih senantiasa dilimpahkan limpahan nikmat Islam, iman, ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat kita dilimpahkannya taufik dan hidayahnya untuk melaksanakan berbagai amal soleh, melaksanakan berbagai ketaatan kepadanya. Termasuk pada kesempatan hari ini, tadi kita sudah sama-sama melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Kemudian insya Allah akan kita lanjutkan dengan majelis ilmu, majelis ta'lim, yang mudah-mudahan segala ketetapan-ketetapan baik ini selalu menyertai kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali, mari kita melafazkan niat. Ini biasanya dilaksanakan atau dilakukan oleh para santri-santri di pondok pesantren. Jadi walaupun kita bukan santri, paling tidak kita ya belajar mengaji ala santri. Ya, artinya ada bau-bau santrinya. Ya, ada bau-bau kiainya. Karena mendingan bau santri, bau kiai daripada kiai bau. Begitu Bu ya. Ini kita lafazkan sama-sama ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Sengaja aku niat belajar dan mengajar, mengambil peringatan dan memberi peringatan, memberi manfaat dan mengambil manfaat, memberi faidah dan mengambil faidah, mendesak agar berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya,
mengajak kepada petunjuk Allah dan menunjuki kepada kebaikan karena Allah semata serta mengharap ridhonya, kedekatan dengannya dan pahala darinya yang maha suci lagi maha tinggi. Ya, alhamdulillah kita sudah melafazkan niat. Walaupun niat itu sejatinya di dalam hati seperti yang kita pelajari pada hadis arba'in yang pertama. Tapi tidak mengapa dilafazkan ya untuk menguatkan niat seperti ucapan usolli ya. Sejatinya niat di dalam hati, tapi tidak mengapa kalau dilafazkan dalam rangka meneguhkan apa yang di dalam hati kita. Baik, kemudian mari kita bacakan Al-Fatihah kepada para guru yang menjadi sandaran ya, ijazah kitab hadis arba'in, termasuk kita bacakan khususnya kepada mu'alifnya, kepada musonifnya, penyusunnya Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi. Mudah-mudahan setelah kita bacakan Al-Fatihah ini, maka keberkahannya terlimpah kepada kita sekalian. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra ila hadrati Sayyidi Ahmad sahibul wafatajul arifin qaddasallahu sirra bi barakatihim wa karamatihim ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrati Imam Abi Zakaria Yahya An-Nawawi radhiyallahu anhu ila hadrati Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu Habib Hasan bin Ahmad Baharur rahimahullah ila hadrati Habib Novel bin Muhammad Ali Rus rahimahullah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah pada hadis arba'in Nawawi yang ketiga tentang rukun Islam. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya dulu dengan pertanyaan sederhana pada panjenengan Bapak. Panjenengan, ya, sebutkan 5 rukun Islam yang menurut hafalan Bapak. Apa saja urutannya? 1 apa, 2 apa? Syahadat. 2 kalau sudah sepuh begitu ya, makanya sengaja kajian ini kelihatan sederhana, tapi kalau sudah sepuh jadi agak lupa, makanya nggak apa-apa. Sekarang mohon panjenengan sebutkan. Saya nyari yang sepuh-sepuh aja, sengaja masih ingat. Rukun Islam urutannya sadat, sholat, puasa, boleh, silakan. Apa lagi? Zakat, haji bila mampu. Jadi urutannya panjenengan 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Nah, sekarang yang muda, antum, Pak Dimas, urutan yang apa? Urutan rukun Islam. Syahadat, 1 syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya, 3 ya. Ini Bapak zakatnya nomor 4. Sekarang kita lihat bagaimana teks dalam tentang rukun Islam, riwayat yang disampaikan di hadis arba'in Nawawi. Dua-duanya ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ya, baik. Mari kita simak sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahu Tirmizi wa Muslim.
Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sini kok Tirmidzi nih, ya, mungkin ada Tirmidzi. Jadi saya mengambil memang dari Kopas nih, nanti saya cocokin lagi. Mungkin memang ada 3 perawinya ya. 3, baik. Puasa Ramadannya terakhir. Nah, begitu. Kita lihat ya berdasarkan hadisnya. Nanti bagaimana kita memahaminya teks ini ya? Kita memahami. Hadis ini diriwayatkan oleh An Abi Abdurrahman. Ini dikenal sebenarnya adalah Abdullah bin Umar. Tapi ini punya nama kunyah Abi Abdurrahman. Kalau orang-orang Arab itu ya, itu punya sebutan, ada namanya kunyah, ada namanya laqab. Kalau kunyah itu adalah julukan, laqab adalah gelar. Contohnya ketika kita meriwayatkan kemarin hadis yang pertama disebutnya Abu Habsin. Nah, Abu Habsin ini adalah kunyahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Abi Habsin disebut Abi Habsin karena diawali dengan huruf jer, ada kalimat an. Jadi bahasa Arab itu kata yang sama ujungnya bisa berubah-berubah. Kalau misalnya secara aslinya kalimat itu biasanya menggunakan doma, misalnya nama Nabi kita Nabi Muhammad, dalam kondisi normal saja dia bentuknya marfu, tulisannya Muhammadun. Tapi ketika ada penambahan, misalnya seperti salawat, Allahumma sholli ala, ada kalimat ala, maka kalimat yang ada diawali dengan ala, diawali dengan an, diawali dengan min, ila, maka dia akhirannya menjadi kasroh. Ya, jadi kalau kita baca salawat, Allahumma sholli ala bisa Muhammadin atau ditambahkan Sayyidina Muhammadin. Tapi kalau namanya aslinya tidak ada penambahan apapun, nama itu disebut Muhammadun. Nah, jadi kalau misal ini tanpa ada kalimat an, Abu Abdurrahman misalnya, tapi menjadi Abi karena tulisannya ada an gitu. Jadi an itu menunjukkan menjadi kasroh Muhammadin. Kemudian kalau ditambahkan dengan seruan, misalnya kita menyeru ya Muhammad, dibacanya ya Muhammadan, atau ditambahkan dengan kata ana Muhammadan. Makanya kalau kita azan ya, saya pernah mendengar ada muazin ketika menyebut azan itu ujungnya Muhammadun, jadi asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, ini kurang tepat. Kalau menggunakan ana dibacanya Muhammadan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena Muhammadan ketemu huruf ro ya, dia ketemu idgham. Jadi Muhammadar Rasulullah. Tapi tulisannya Muhammadan. Seperti kalau kita doa habis azan, ati Muhammadan, atau kalau mau menggunakan sayyid jangan dibaca sayyidina, ikutin kalau kalimatnya fathah tain maka jadi bacanya sayyidana, ati sayyidana Muhammadan, ketemu alazi disambung Muhammadanil lazi, begitu. Itu dalam bahasa Arab begitu ya. Jadi kalau ketemu kata ana dia bunyinya menjadi Muhammadan, aslinya Muhammadun. Jadi kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kalau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah jangan salah, karena saya pernah dengar orang azan muazin yang kebiasaan nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, giliran pakai asyhadu anna dia tetap bacanya Muhammadun. Harusnya apa? Muhammadan. Ada kata anna bunyinya menjadi Muhammadan. Kalimat aslinya dibaca marfu Muhammadun. Ketemu dengan kata ala Muhammadin. Jadi kalau salawat Allahumma sholli ala Muhammadin. Kalau pakai sayyid Sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Kalau kalimat la ilaha illallah bisa tambah kata sayyid, maka sayyidnya bukan sayyidina tapi sayyiduna, karena bentuknya doma. La ilaha illallah ya, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin. Nah, gitu. Kalau misalnya tadi azan, ya doa azan, ati sayyidana Muhammadan. Nah, itu perubahan-perubahannya, ya. Dalam bahasa Arab itu begitu. Itu namanya dalam ilmu nahwu, ya, i'rab. Ujung-ujungnya tergantung bagaimana bentuk kalimatnya awalnya. Nah, ini keadaan, ya, maka dibacanya abi. Ini namanya adalah kunyah. Nah, jadi kalau tulisan dalam dilatinkan sebenarnya kun ya, tapi kalau ditulis dalam bahasa Indonesia kan huruf Latin nih, ya, K-U-N-Y-A-H. Orang suka nyebutnya kunyah. Aslinya apa? Kunyah. Jadi kalau kapan-kapan nyebut orang Arab punya nama kunyah, jangan dibaca kunyah. Karena kalau tulisan dalam Latinnya itu biasanya apa? Iya kan, K-U-N-Y-A-H. Orang pada bacanya kunyah. Harusnya apa? Kunyah. Itu nama kunyah, ya. Kalau dulu ada film kan kita namanya nyebutnya ada Unyil, ada Pak Unyil, ada Usro, Pak Usro, ada Ucrit, Pak Ucrit. Sama Abu pun begitu, bapaknya Abdurrahman. Ya, seperti Umar tadi punya nama kunyahnya Abu Hafsin. Kenapa Abu Hafsin? Karena anak pertamanya namanya Hafsoh. Tidak disebut Abu Hafsoh karena beliau laki-laki, dimuzakarkan. Aslinya namanya Hafsoh. Tapi Umar tidak disebut dengan Abu Hafsoh, tapi Abu Hafsin, begitu, dimuzakarkan. Nama Hafsoh itu, ya, kalau Hafsoh kan mu'annas buat nama perempuan. Maka ketika dimuzakarkan, Umar tidak disebut Abu Hafsoh, bapaknya Hafsoh, Abu Hafsin, tapi maksudnya tetap, maknanya adalah bapaknya Hafsoh. Kalau ini Abu Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman, Abdullah, ya, bin Umar ibn Khattab. Dan menggunakan kata Abdullah yang selevel dengan seliting dengan Ibnu Umar ini ada 4. Makanya mereka dikenal dengan Arba'ah Abadillah. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Amru bin As. Ini mereka selevel 4 orang. Ya, maka suka disebut Abadillah, 4 orang yang disebut dengan nama Abdullah itu ada 4. Seringnya mereka disebut hanya nama ayahnya saja, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Amru bin As. Jadi 4 seorang sahabat ini seliting, sahabat muda. Ada satu sahabat kita kenal dengan nama Abdullah bin Mas'ud. Ini levelnya beda, usianya beda. Dia nggak masuk termasuk yang 4 orang menggunakan nama Abdullah. Jadi karena litingan usianya jauh, dia nggak masuk yang 4 orang tersebut. Jadi 4 orang tersebut, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amru bin As. Nah, ini ada yang seliting ini. Karena ketika Rasulullah wafat, ini usianya baru 20 tahun. Jadi jangan dianggap sahabat-sahabat Nabi itu tua-tua. Karena Abdullah bin Umar ini ketika hijrah ke Madinah, usianya 10 tahun. Maka Nabi wafat kira-kira usianya 20 tahun lebih. 20 tahun beberapa bulan. Nah, ini ya, ini perkenalan tentang perawinya. Dan beliau ini termasuk perawi yang merawikan nomor urut yang kedua setelah Abu Hurairah. Jadi kalau Abu Hurairah itu terbanyak 5.000-an sekian. Kalau Ibnu Abbas ini meriwayatkan 2.630 hadis. Nomor urut kedua. Ketiganya adalah Anas bin Malik, keempatnya Aisyah dan seterusnya. Jadi nomor urutnya ini kedua. Nah, tadi kita menyimak ya dalam susunan rukun Islam dalam hadis ini, ternyata kok sedikit berbeda nih dengan urutan yang biasa kita hafal ya, kita ketahui. Dan memang ini ada beberapa contoh urutan-urutan rukun Islam yang umum di tengah masyarakat. Kalau memang yang umum di masyarakat, kalau saya melakukan survei, lagi kepada yang kalangan sepuh-sepuh, ini umum yang ini urutannya, yang orang-orang umum ya, umum. Karena saya sudah melakukan survei, ya, katanya orang-orang umum menganggap urutan ini adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kalau berdasarkan yang mana yang masyhur di kitab-kitab fikih, yang masyhur di kitab-kitab fikih adalah ini: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi zakatnya nomor 3. Itu yang masyhur di kitab-kitab fikih. Tapi barusan kita menyimak hadis
riwayat Ibnu Umar urutannya syahadat, sholat, zakat, haji, puasa, begitu. Yang ternyata semuanya ini punya riwayat. Kalau kita kemarin menyimak hadis yang kedua, ini urutan di hadis yang kedua kemarin. Ketika Nabi ditanya oleh sang tamu misterius yang merupakan malaikat Jibril kan, ya, fahbirni anil Islam. Maka Nabi menyebutkan urutannya ini di hadis yang kedua. Ya. Tapi di hadis yang ketiga urutannya seperti ini. Nah, ini untuk menambah wawasan kita. Jadi bagaimana tentang masalah urutan ini? Kalau yang ngomong ini ada di hadis Imam Bukhari. Tapi yang masyhur di negara kita, di tengah-tengah umat, orang menganggap urutannya ini syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Umumnya begitu kan? Dari kecil pahamnya itu. Ini yang sering kita tahu. Kenapa ini yang lebih masyhur? Ya mungkin ini pengaruh juga dakwah ketika Wali Songo masuk ke Indonesia, ya. Urutan inilah yang digunakan oleh Wali Songo, khususnya oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijaga menggunakan urutan seperti ini? Karena Sunan Kalijaga itu mempersonifikasikan setiap syahadat itu ada personifikasi tokohnya. Jadi bagi yang suka wayang kulit atau suka wayang golek nih, ya, suka pewayangan, pasti ya paham kalau di antara tokoh-tokoh itu ada nama tokoh Pandawa, 5 bersaudara, putranya Pandu Dewanata. Kita kenal dengan nama Pandawa. Yang putra pertamanya namanya Yudhistira atau nama lainnya Puntadewa atau Samiaji. Yang dikenal dia ini adalah tokoh yang memiliki darah putih. Orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, dan dianggap punya sebuah jimat yang namanya Jamus Kalimasada, Jamus Kalimusodo. Yang itu maknanya 2 kalimat. Itu kan versinya Sunan Kalijaga. Apakah aslinya pewayangan ada kisah itu? Nggak ada. Siapa yang menambahkan Jamus Kalimusodo? Sunan Kalijaga. Gitu. Karena Sunan Kalijaga kan dakwahnya menggunakan budaya, ya, menggunakan budaya. Ketika masuk itu, ya, Sunan Kalijaga itu punya berbagai nama memang. Ketika dia belum menjadi nama aslinya kan Raden Masyahid, itu putranya Bupati Tuban, Bupati Wilatikta, ya. Tapi ketika beliau remaja, sempat beliau menjadi perampok. Tapi perampok bukan untuk dirinya. Kalau di barat ini Robin Hood, merampok tapi buat orang-orang miskin. Maka dia dikenal dengan nama Beranda Lokajaya. Jadi ketika menjadi perampok namanya Beranda Lokajaya, ya. Ketika kemudian menjadi ulama, menjadi wali, lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Punya nama lain juga Syekh Malaya. Ya, ketika Sunan Kalijaga sampai belajar ke Palembang kepada Syekh Samsu Tabrizi, ada di Palembang, ulama besar, dia pura-pura menjadi santri biasa. Itulah dikenal kisah ketika semua murid Syekh Samsu dicari untuk nyimpan nih, dikasih benda, ya, telur masing-masing, simpan di tempat gak ada yang bisa dilihat oleh siapapun. Hanya Sunan Kalijaga yang kemudian tidak menyimpan, dia diam saja di tempatnya, ya. Ketika semuanya menyatakan sudah menyimpan di berbagai tempat yang dirahasiakan tidak bisa lihat, Sunan Kalijaga ditanya oleh Samsu Tabrizi, kenapa kamu nggak nyimpan? Tapi saya mau nyimpan dimanapun pasti ada yang lihat. Siapa? Allah. Nah, gitu. Maka ini bukan murid biasa ini. Jadi ketika berangkat ke Palembang itu, dia dikenal dengan nama Syekh Malaya. Itu Sunan Kalijaga. Tapi ketika dia menjadi dalang, namanya Ki Dalang Sanggabuana. Itu. Jadi dakwahnya begitu kan Sunan Kalijaga. Maka Sunan Kalijaga mempersonifikasikan tadi syahadat itu dipersonifikasikan dengan Yudhistira, Samiaji, Puntadewa, punya jimat Kalimasada, ya. Sholat itu tokohnya Bima. Bima itu kan selalu berdiri, nggak pernah duduk. Terkait dengan kalimat akimisolah, mendirikan sholat. Maka Bima atau orang yang nggak pernah duduk, selalu berdiri karena mendirikan sholat. Arjuna tokoh yang sering bertapa. Orangnya lemah lembut, berarti orang yang gemar puasa, personifikasi dari puasa. Nakula dan Sadewa, kalau versinya Sunan Kalijaga ini disejajarkan. Kenapa? Nakula itu diartikan oleh Sunan Kalijaga, nakula, nakulo, harta saya. Harta saya harus diapakan? Harus zakatkan. Maka tokoh Nakula Sadewa dibikin kembar, karena orang untuk pergi haji butuh harta, butuh biaya, begitu, ya. Memang tokoh aslinya kembar, ya.
Tapi itulah cara Sunan Kalijaga mendakwahkan rukun Islam ini menggunakan personifikasi tokoh-tokoh Pandawa. Karena beliau yang kemudian mendakwakan sampai kepada kita, akhirnya urutannya menjadi ini. Ya, jadi syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kalau dirujuk, adakah rujukannya? Ada. Ini rujukannya hadisnya Imam Bukhari bahkan. Tapi teks aslinya Imam Bukhari kalimatnya bukan syahadat, tapi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Teksnya begitu. Yang kedua sholat. Oh, tadi kan syahadat, puasa. Kalau teksnya Imam Bukhari, ya pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bunyi teksnya begitu. Kedua sholat, ya. Ketiga puasa, saum, tiga zakat. Jadi ada. Maka ya urutan-urutan ini ya tidak menjadi masalah jadinya ya, urutan bagaimanapun. Jadi karena memang semuanya ada riwayatnya. Yang penting urutannya adalah urutannya tetap mengikuti yang syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya mau tadi ada perubahan sedikit, yang penting ini urutannya. Jangan urutannya berbeda. Apakah ada yang rukun Islamnya berbeda? Ada. Contohnya apa? Syiah. Kalau Syiah berbeda. Nah, ini tidak boleh kalau kita aswaja. Kita disebut Sunni, ya atau ahlu sunnah wal jamaah, yang mayoritas di dunia. Ya. Urutannya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini saya katakan tadi yang masyhur di kitab-kitab fikih. Jadi kalau kitab-kitab fikih zakat lebih dulu daripada puasa. Jadi kitab-kitab fikih itu yang lebih masyhurnya itu. Kalau di orang-orang awam, di masyarakat, apalagi di Indonesia, puasa dulu, baru zakat. Ya. Karena orang Indonesia nganggapnya, kan kita puasa dulu hari pertama, nanti zakatnya zakat fitrah. Orang anggap zakatnya hanya sekedar zakat fitrah. Padahal zakat tersebut adalah tidak sekedar zakat fitrah, tapi zakat mal, zakat harta. Yang di dalam Al-Quran bahkan sholat itu selalu direndengkan dengan zakat. Aqimi sholat wa'ati zakat, ya. Jadi selalu direndengkan antara sholat dengan zakat. Nah ini ya. Nah yang tidak boleh adalah ketika berbeda. Jadi kalau Syiah itu ya dia berbeda karena syahadatnya tidak dianggap rukun oleh Syiah. Karena sudah pasti orang Islam itu bersahadat. Termasuk di dalam sholat pun versi Syiah ada syahadat. Kita bersahadat berapa kali yang wajib kita ucapkan dalam satu hari? Berapa kali yang wajib kita ucapkan? 11. Yang wajib syahadatnya 9. Karena 17 rakaatnya. Tapi kita kan baca syahadatnya ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir, ya. Subuh hanya sekali, ya. Dalam zuhur 2 kali, ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Ya. Kemudian asar 2 kali. Maghrib 2 kali, Isya 2 kali, hanya subuh yang 1 kali. Jadi kita wajib bersyahadat berapa kali? 9. Itu makanya Syiah tidak memasukkan secara khusus. Karena kata Syiah, oh lagi sholat juga baca syahadat, begitu seolah-olah. Ya. Wilayah itu kepemimpinan, imamah atau wilayah itu kepemimpinan. Maka bagi mereka itu kepemimpinan itu masuk di dalam. Ya, seperti mereka sekarang ada pemimpin-pemimpin yang mereka yakini sebagai apa? Imam-imamnya di Syiah itu, ya. Seperti sebelumnya kan yang kita kenal Imam Khomeini. Imam Khomeini meninggal, Ali Al-Khamenei gitu kan, yang pernah jadi presiden. Jadi pemimpin spiritualnya. Itu ada wilayah. Jadi mereka itulah orang-orang yang dianggap sebagai penerus kepemimpinan sebagaimana khalifah-khalifah itu. Kedudukannya di atas presiden, mereka lebih dihormati para imam-imamnya, ya. Di Syiah itu imam spiritualnya itu lebih tinggi derajatnya di Iran, ya. Jadi mereka termasuk rukun. Ini konsep rukun Islamnya. Di Iran, ya. Ini kan orang-orang Syiah ya menggunakan konsepnya. Ini yang berbeda. Adapun ada juga rukun Islam yang kemudian dijadikan sebuah dasar pelatihan konsep manajemen. Ini luar biasa, rukun Islam ini ternyata sebelum diamalkan isinya saja, ya konsep-konsepnya saja sudah bisa menjadi sebuah konsep manajemen, konsep pemberdayaan sumber daya manusia. Contohnya oleh ISQ. Akan ISQ menjadikan dasar trainingnya rukun Islam. Maka diistilahkan syahadat sebagai mission statement, ya, ketika seseorang itu akan melakukan sebuah misi, sebuah kewajiban tugas, maka ada pernyataan awalnya. Misi awalnya itu apa? Begitu.
Adapun sholat nanti ujung-ujungnya adalah karakter building, membangun karakter. Karakter dalam sholat kan ada karakter disiplin, ya, karakter orang yang komitmen, jujur di situ. Kenapa jujur? Orang sholat itu kan sama dengan orang puasa. Orang sholat sambil sholat itu puasa nggak? Puasa. Boleh nggak kita menelan sesuatu dengan sengaja ketika sholat? Misalnya ada kita bekas daging nih, kita telan, orang lain tahu nggak? Nggak tahu. Tapi kalau ketelan sholatnya batal nggak? Batal. Maka di dalam sholat ada melatih kejujuran. Maka itulah kenapa dijadikan sholat itu sumber karakter building, membangun karakter disiplin, komitmen, jujur. Ya, kan jadi dasar pelatihannya ISQ ya. Kemudian juga, nah urutan ini ISQ menggunakan karena sudah masuk di tengah masyarakat puasa duluan, maka dia urutannya puasa dulu sebagai tanda self controlling. Ya, zakatnya strategic collaboration. Bagaimana kolaborasi bekerja sama yang strategis itu dengan zakat. Bahkan lebih utama lagi nanti kalau dalam Islam itu tidak hanya zakat tapi juga wakaf. Jadi kalau zakat itu untuk sebuah hal yang sifatnya jangka pendek, kalau jangka panjang namanya wakaf. Itu kemanfaatannya lebih luar biasa lagi. Contohnya universitas termasuk yang tertua di dunia ya, Al-Azhar, Kairo ya, itu kan para mahasiswanya gratis. Kenapa? Karena sudah dikelola dengan secara wakaf yang produktif. Dari tahun ke tahun itu mereka sudah punya sebuah unit usaha yang sengaja digunakan, lalu hasilnya ini untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, termasuk untuk pengelolaan Al-Azhar. Biasanya pendidikan. Itu kalau sudah seperti itu maka biayanya bisa ditekan segitu murahnya, kemudian juga bahkan kemanfaatannya luar biasa. Itu dengan wakaf. Nah, haji disilakan dengan total action. Nah, inilah konsep-konsep rukun Islam berdasarkan ISQ. Nah, sekarang bagaimana kita tinjauan kitanya, kajian kita terkait dengan rukun Islam ini? Maka tinjauan rukun Islam berdasarkan kajian kita adalah, pertama, rukun Islam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi tadi dikatakan sebagai Islam dibangun atas 5 hal, 5 perkara ya. Itu tadi urutannya kalau berdasarkan hadis tadi ya, syahadat, sholat, kemudian zakat, haji dulu, baru puasa. Kalau berdasarkan hadis ini untuk menunjukkan ternyata ya bahwa perbedaan urutannya yang memiliki riwayat maka tidak menimbulkan polemik. Di tengah ulama tidak menjadi masalah asalkan urutannya memang ada riwayatnya, bukan urutannya ngacak. Misalnya haji nomor 1, syahadat dibalik. Nah, ini tidak boleh ya, karena tidak ada urutannya. Kalau tadi semuanya punya riwayat nggak? Punya. Yang urutan pendapat umum itu riwayatnya bahkan Imam Bukhari. Cuma yang memasyurkan di tanah air kita dakwahnya para wali songo. Maka kita dari generasi ke generasi menerima. Maka yang masuk di masyarakat tadi urutannya puasa dulu baru zakat. Tapi di kitab-kitab fikih zakat baru puasa gitu. Itu di kitab-kitab fikih ya. Kalau di masyarakat orang menganggap puasa dulu. Jadi urutan tidak menjadi masalah. Ini tapi yang intinya adalah rukun Islam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Inilah menjadi dasar kenapa ketika wafatnya Rasulullah SAW pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada sebuah kelompok ya orang-orang Arab yang ketika itu mereka menganggap ketika masih adanya Rasulullah ya mereka membayar zakat. Ketika itu mereka memahami zakat itu mirip-mirip jizyah. Jizyah itu sebagai pajak, sebagai tanda ketaatan. Padahal kan beda. Kalau zakat itu kan kewajiban secara karena bentuk ibadah. Tapi bagi orang-orang kafir yang kemudian menunjukkan kesetiaan kepada Islam, baik orang-orang musyrik atau orang-orang misalnya orang Yahudi, Nasrani yang ada di Madinah maupun sekitar Madinah, tapi mereka tidak berpindah agama, tidak memeluk Islam, tapi mereka menunjukkan ketundukannya kepada Islam, maka mereka membayar jizyah, begitu ya. Jizyah itu bahasa kitanya, bahasa gampangnya pajak lah ya, pajak karena sebagai warga negara. Dan untuk sebab itu mereka dilindungi. Maka di Madinah itu pada masa Rasulullah, apakah ada orang-orang non-Muslim? Ada ya. Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang yang masih menyembah agama leluhur atau berhala masih ada di Madinah.
Tapi untuk menunjukkan ketundukannya, mereka bukan adalah orang-orang kafir yang memusuhi Islam, maka mereka membayar jizyah. Maka termasuk orang-orang Arab Badui, ya ketika mereka kepada Rasulullah ditarikan zakatnya, karena zakat pada masa itu ya itu bisa diambil, bahkan ditarik secara paksa, karena memang kalimat Qur'annya khus, ya amwalihim sodakotan, ambillah dari mereka sodakoh mereka. Dimaksud dengan sodakoh mereka maksudnya adalah minimalnya sodakoh yang kita sebut dengan zakat. Jadi sodakoh itu hukumnya sebenarnya bukan sunnah tapi wajib. Karena wajib, berapa minimalnya yang menyebabkan dia menjadi gugur, maka minimalnya sodakoh namanya zakat. Jadi zakat itu minimalnya sodakoh. Karena bahasa Al-Qur'annya khudz amwalihim sodakotan, bukan zakatan. Ambillah dari mereka sodakoh mereka. Jadi yang namanya penguasa pemerintah itu bisa mengambil zakat secara paksa bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Begitu. Itulah mengapa ya, pengelola zakat itu harus orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Maka orang ditunjuk oleh pemerintah itulah yang kemudian dia punya status sebagai amil. Maka kalau setiap bulan Ramadan masjid membentuklah orang yang mengelola zakat, disebut sebagai panitia zakat. Apakah dia berhak menyandang amil? Enggak. Jadi baik ya, sedang bulan Ramadan nih, orang yang hanya tugasnya di bulan Ramadan saja mengelola zakat tidak berhak disebut amil. Amil itu orang yang sehari-hari ngurusin zakat dan ditunjuk oleh pemerintah, gitu. Maka yang berhak mengambil 1/8 dari zakat ya sebagai bagian daripada asnaf itu adalah kalau statusnya amil, bukan sekedar panitia zakat. Maka contoh-contoh amil, maka sekarang ada kan lembaga-lembaga pengelola zakat. Dia menjadi pengelola secara lembaga, misalnya dompet duafa, rumah zakat ya. Nah, itu mereka itu apa? Itu punya penunjukan dari pemerintah. Karena secara fikihnya memang yang berhak mengambil zakat itu adalah ulil amri, penguasa. Karena bahasa Qur'annya kalimatnya bahkan bisa mengambil secara paksa, khudz amwalihim. Begitu ya. Maka pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tadi ada orang-orang Arab Badui yang mereka menganggap selama ini ketika masa ada hidupnya Rasulullah, mereka memberikan zakat kepada Rasulullah sebagai tanda kesetiaan bagi mereka, karena mereka baru masuk Islam. Terkadang nggak paham nih maksudnya bahwa zakat bagian daripada rukun Islam. Pasca wafatnya Rasulullah, mereka merasa Nabi Muhammad sudah wafat, buat apalagi kita mengeluarkan zakat. Maka mereka enggan ketika ditagih oleh Abu Bakar Siddiq, loh zakat kan bisa diberikan kepada Rasulullah, kau kan bukan Rasulullah. Maka mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq hendak memerangi mereka. Abu Bakar Siddiq ini orang yang lembut, tapi dalam kasus ini bahkan dia lebih tegas daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab bahkan yang mencegah, jangan, ini orang-orang Islam, orang-orang yang bersahadat, orang mengucapkan la ilaha illallah. Bukankah Nabi melarang kita menumpahkan darah sesama orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Umar melarang, mencegah. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, aku tidak akan membiarkan orang yang sengaja memisahkan sholat dan zakat. Karena kalimat ayatnya selalu sholat dan zakat. Zakat itu berarti wajib. Ya, zakat yang dimaksud bukan sekedar zakat fitrah, tapi zakat mal, gitu ya. Maka inilah konteksnya, rukun Islam adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Maka Abu Bakar Siddiq memerangi mereka, orang-orang yang dianggap orang-orang murtad karena tidak mau mengeluarkan zakat. Itu pada masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah ini terjadi, ya penumpasan ini, maka Umar berkata, ternyata memang yang benar adalah Abu Bakar Siddiq. Kalau ini dibiarkan di awal Islam, ya baru saja Nabi wafat, pasti sekarang kerusakannya lebih besar, orang lebih sembarangan lagi. Ini ditegakkan saja sekarang sudah muncul aliran-aliran aneh, paham-paham aneh ya. Apalagi kalau ini sejak awal orang akan menganggap tuh zaman dulu aja boleh, begitu-begitu yang berbeda, gitu ya. Nah, inilah dasarnya kenapa Abu Bakar Siddiq memerangi mereka, menumpas mereka, karena rukun Islam adalah satu kesatuan. Jadi tidak boleh menghilangkan zakat di dalam rukun Islam. Adapun sekali lagi perbedaan urutannya, ya sepanjang memiliki riwayat, maka tidak terjadi polemik di antara para ulama urutan tadi, ya.
Kemudian setiap muslim wajib melaksanakannya sesuai tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya ada tuntunannya, ada penjelasannya, bagaimana bersyahadatnya, bagaimana sholatnya. Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Ada tata caranya, ya. Nabi menjelaskan tata caranya. Kemudian zakat pun begitu, ya. Ada kriterianya, minimal zakat itu memenuhi dua hal, nisab yang ukurannya terpenuhi dan haul. Jadi kalau kita secara nisabnya ukurannya adalah 85 gram emas. Jadi kalau ibu punya emas ternyata dihitung-hitung sampai 85 gram, atau punya harta yang tidak berwujud emas, mobil, rumah, apapun, ketika dikalkulasikan, dihitung jumlahnya adalah setara atau bahkan lebih dari 85 gram emas, maka sudah memenuhi nisab. Tapi belum menjadi wajib sebelum apa? Sebelum haul. Jadi zakat itu dua, ya. Kewajibannya menjadi zakat itu adalah ketika terpenuhinya nisab dan tercapainya haul dalam waktu 1 tahun. Harta tersebut dipegangnya dimiliki selama 1 tahun. Banyak kan orang misalnya kalau jual tanah nih, dia langsung mengeluarkan keluar zakatnya. Sebenarnya itu udah jadi zakat belum? Belum. Sebenarnya baru infak. Orang menganggap kan habis jual tanah nih, bagus ya, habis punya jual tanah 1 miliar. Berarti kan 2,5%-nya berapa? 25 juta dikeluarkan. Ketemu 1 tahun berikutnya uangnya masih ada segitu. Itu harus keluar lagi. Karena justru yang wajib itu ketika pada tahun berikutnya. Anggap uang 1 M dikeluarkan di awal 25 juta, tinggal 975 juta. Lalu ketika pada tahun berikutnya disampaikan oleh Ustadz, Bu, uang yang kemarin dikeluarkan. Oh, saya kan udah di awal. Justru yang wajib itu di tahun kedua. Karena tahun kedua itu tercapai 2 hal, nisab dan haul. Namanya zakat itu syaratnya 2. Tidak hanya nisab, tapi kalau yang kemarin kan saya zakat, ternyata secara hukum itu belum menjadi zakat. Namanya, apakah ada nilai sesal? Ada, tetap pahala ada. Tapi ibarat kata, kalau tidak ditunaikan pada saat menjual itu belum berdosa. Tapi setahun berikutnya kalau kita merasa saya kan udah di awal, dosa. Arti wajib itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dosa, begitu ya. Tapi mau tetap di awal memberikan boleh nggak? Boleh, karena tetap bernilai. Kita memberikan di awal, nanti juga di setahun kemudian kita memberikan, boleh nggak? Boleh, begitu. Bagus malah. Yang awal kita berinfak, yang kedua kita berzakat. Gitu. Jadi yang wajib itu tidak boleh diabaikan. Nah ini ketentuan-ketentuannya. Semua punya ketentuannya. Zakat ada ketentuannya, puasa juga ada ketentuannya. Ya, haji pun begitu. Intinya semua mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kajian tentang rukun Islam secara global ya. Karena hadisnya ini kan hadis global tentang rukun Islam. Saya tidak merinci satu-satu karena waktu cukup panjang. Yang penting ini inti tinjauan atau konklusi dari hadis tentang rukun Islam ini, hadis yang ketiga. Nah sampai di sini silakan kalau ada mau bertanya, silakan Bapak. Jawab dulu ya. Mengenai zakat. Kalau zakat itu sudah diserahkan ke amil zakat, yeah. Maka dari amil zakat itu harus terdistribusi 100% zakat yang kita berikan, yeah. Atau bisa digunakan juga sebagian untuk operasional daripada amil zakat, pengurusan amil zakat. Yeah. Itu kedua, apakah mengenai waktunya yang sudah diserahkan oleh ke amil zakat, apakah zakat itu harus segera didistribusikan, diberikan, atau bisa ditunda berapa lama penundaannya itu? Ya, baik. Pada prinsipnya amil berhak, tapi amil tadi ya bukan sekedar panitia zakat ya. Sebut amil itu memang kalaupun dia menjadi lembaga, tapi lembaga yang memang ditunjuk atau oleh pemerintah atau dia memang setiap harinya dalam rentang 1 tahun lah ngurusi zakat. Seperti kan dompet duafa ya. Basnas itu lembaga yang sehari-harinya ngurusi zakat. Apakah mereka boleh mengambil? Boleh, tapi hanya 1/8, 1/8 saja, nggak boleh keseluruhan. Misalnya menerima zakat mereka buat menerima untuk operasional berapa? 1/8. Karena asnaf itu kan ada 8.
Bahkan amil nomor 3 ya, fakir. Fakir ini benar-benar orang yang tidak sanggup mencukupi kebutuhannya sendiri. Kalau miskin ya masih bisa tapi mepet, atau mereka juga kekurangan gitu kalau miskin. Kalau fakir benar-benar tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Kalau miskin levelnya ya mereka sedikit bisa, misalnya ada pekerjaannya sebagai pemulung misalnya atau apa ya, ada kerjaan, tapi mereka tetap penuh kekurangan, namanya miskin. Urutan ketiga apa? Amil ya. Setelah amil kemudian ada apa lagi? Ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ada gorimin ya. Kemudian yang sudah tidak ada sekarang tuh ada rikop. Rikop itu budak. Kemudian ada fisabilillah ya, orang yang berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil atau orang musafir dalam perjalanan. Nah, ini yang 8. Nah, kalau kita melihat 8 ini sebenarnya yatim itu masuk nggak ke asnaf? Enggak. Maka kalau saya pengen zakat ke anak yatim, yatim nggak masuk asnaf, kecuali kalau dia yatimnya du'afa. Dia yatim, jadi diberikannya bukan karena yatimnya, karena du'afanya. Gitu. Karena dia miskin. Asnaf itu 8. Fakir, miskin. Jadi bukan kita kasih ke yatim. Lihat dulu yatimnya kaya atau miskin. Kalau dia kaya, maka tidak berhak mendapatkan. Dengan yatim itu dalam bahasa Quran itu ya, yang di bahasa Qurannya kan aro'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah pendusta agama ya? Itu adalah orang-orang yang tidak menganjurkan makan kepada orang miskin ya, yang menghardik anak. Jadi kalau dengan yatim itu kaitannya dengan perbuatan menyakiti, menghardik dengan perasaan. Jadi mengayomi yatim itu jangan sampai dia perasaannya merasa nggak punya ayah, kemudian dia merasa wah dia minder, dia apa, dia merasa sedih. Kalau dengan miskin kaitannya dengan memberi makan gitu ya. Jadi kalau yatim itu tidak masuk asnaf. Jangan kalau kita kapan-kapan bulan kita mengasih nih, ini kan dia yatim. Yatim nggak masuk asnaf. Dia diberi zakat kalau dia miskin gitu ya. Jadi orang kan banyak sentuhannya ke yatim nih. Asal yatim pokoknya nggak jadi masalah. Saya tidak sedang menggugat itu, tidak. Cuma dibedakan ketika tujuannya zakat, maka patokannya asnafnya, bukan karena status yatimnya, begitu ya. Jadi masalah tadi amil ke nomor urutnya ketiga ya, dia boleh nggak mengambil? Boleh, tapi tadi amil yang memang punya legalitas, memang sehari-harinya dia memang ngurusin zakat dan juga ditunjuk oleh penguasa pemerintah, maka dia adalah amil. Kemudian yang dia boleh pun hanya 1/8, tidak boleh dia sengaja. Adapun kemudian kalau misalnya zakat itu apakah harus? Prinsipnya yang dia berhak yang 1/8, yang lainnya harus disalurkan. Bisa dikejar, ada deadline-nya, seperti misalnya zakat fitrah, deadline-nya kan jangan sampai sholat Id, itu deadline ya. Karena berarti dia nggak amanah kalau sampai penyalurannya setelah zakat, setelah sholat Id. Ya, itu deadline-nya. Adapun yang lainnya disesuaikan. Yang penting misalnya sedang memanage nih, mau ngatur ke sini, butuh jeda waktu sekian hari, nggak jadi masalah. Yang penting tidak boleh menyengaja disimpan, nggak boleh. Itu nggak amanah. Ya, jadi memang yang boleh disimpan yang 1/8-nya diniatkan buat operasionalnya, karena lembaga kan nanti dia ada karyawan, ada apa ya, yang ambilnya nama amilnya lembaga, dia berhak 1/8. Ketika ada orang-orang yang bekerja di sana, maka mereka menerima upah berdasarkan kelembagaan amil itu dari yang 1/8. Tapi yang lainnya tidak boleh sengaja disimpan, nggak boleh, tetap harus disalurkan, walaupun boleh berjeda ya. Tapi tidak melanggar batasan deadline, begitu. Cukup Pak? Ada ya Bapak yang lain? Silakan. Kenyataan selama ini yang kita sebagai karyawan, Pak Ustadz katakan tadi pemerintah saya kok agak risih sedikit ya. Kita tanpa disadari pun langsung dipotong pajak hasil kita, ya. Pajaknya ya sekarang alhamdulillah luar biasa. Ditambah lagi dengan kemudian itu menjadikan suatu kewajiban, sementara kita juga kewajiban oleh zakat. Mohon penjelasan dengan 2 hal ini. Yeah. Dimana kalau seandainya pajak udah langsung pajak aja, potong gajinya langsung potong. Kira-kira gitu. Ya.
Setahu saya ada undang-undang juga yang bahwa sekarang kalau kita punya bukti kita sudah menyalurkan zakat, maka itu jadi dianggap pemotongan hak wajib pajaknya ada. Setahu saya begitu ya. Jadi ada undang-undang dari baru ya, termasuk Basnas juga. Jadi kalau kita memang kita bisa lebih dahulu, saya nggak tahu sistem potong pajak apakah yang di awal atau gimana. Awal ya. Tapi kalau misalnya zakat itu sekarang diberlakukan. Kalau kita zakat ke lembaga, misalnya ke dompet, kan ada kwitansinya, ya. Maka zakat kita itu bisa menjadi pengurangan untuk pajak, begitu. Ya itu ada undang-undangnya. Jadi termasuk di Basnas disosialisasikan ya bahwa zakat kita. Jadi kalau sudah full di zakat ya udah habis berarti untuk ke zakatnya. Makanya kalau memang bisa sistemnya zakat dulu, zakat aja. Karena ini dilindungi oleh undang-undang, ada undang-undang. Makanya kemudian Basnas sendiri itu pun juga diambil alih oleh pemerintah kan? Iya. Iya kan di situ kan? Iya. Ya, jadi maksudnya kelembagaan ini pun juga kami lihat juga tumpang tindih ya, sehingga sebagai karyawan terbebani dengan begitu banyak yang kewajiban kita harus membayar zakat pun sudah potong pajak duluan, karena kita mesti harus 1 tahun sekali mesti harus lapor pajak, kalau enggak ya kena penalti, itu kayak gitu. Ya. Itu saya kurang paham regulasinya. Yang saya paham adalah bahwa tadi ya, zakat itu sekarang sudah diakui ya sebagai pengurangan pajak. Jadi kalau zakat sudah ada buktinya, seperti kalau misal kita bayar ke lembaga kan suka ada bukti ya pembayaran pajaknya, maka itu diterima ya dalam perundang-undangan itu sebagai bentuk pengurangan pajak. Itu yang saya tahu. Tapi bagaimana tadi mana duluan saya kurang paham ya mengenai hal tersebut. Intinya begitu, Pak. Ya. Ya, silakan. Terkait dengan tadi ada limitnya. Ya. 5 gram emas. Nah, kita sekarang kan kita semua kan ada punya kendaraan, punya mobil, atau punya rumah. Kan sudah kita kayak PBB. Apakah PBB itu bentuk dari pajak yang harus kita keluarkan, atau ada lagi yang harus kita keluarkan di luar yang sudah dipotong oleh negara? PBB kalau rumah kan tidak PBB, kan ada pajaknya. Itu pajak itu apa? Masuk dengan zakat gitu. Lain, tapi intinya begini, bahwa setelah kita keluarkan PBB maka dia menjadi berkurang. Misalnya harta Bapak misalnya sekian puluh jutaan yang tertulis, tapi atau sekian ratus juta. Setelah dikeluarkan pajak ini kan menjadi berkurang tuh pajak. Nah nominal ketika dia berkurang itu ketika di 18 gram masih kena nggak? Kalau dia setelah itu dia nggak kena, Bapak nggak wajib zakat begitu. Setelah dikeluarkan PBB nih kan menjadi berkurang, walaupun dia berkurangnya hanya sedikit aja, selisih 100.000, tetap nominal dia nggak nyampe 85 gram, contoh begitu ya Pak ya. Jadi setelah dikeluarkan pajaknya ya dilihat lagi gitu aja. Nah, jadi semua itu berlaku untuk pengurangan, baik zakat sekarang secara undang-undang dianggap pengurangan pajak pun nanti buat pengurangan jumlah nominal aset kita dikalikan sekian persennya menjadi zakat gitu ya. Jadi tetap berbeda pajak dengan zakat. Karena kalau tadi kan pajak urutannya adalah merupakan kewajiban sebagai warga negara, tidak memenuhi asnaf yang 8. Zakat itu harus memenuhi asnaf yang 8, fakir, miskin dan sebagainya. Cukup? Cukup ya. Jadi ini penyampaian rukun Islam secara global saja, maka saya menyampaikannya pun tidak detail-detail karena memang itu bisa detail, bisa panjang sekali ya kalau masing-masing kita rinci. Jadi intinya 3 hal ini yang menjadi kesimpulan kita. Rukun Islam satu kesatuan ya, bahwa kemudian perbedaan tadi urutannya tidak menjadi masalah sepanjang ada periwayatannya ya. Kemudian dalam penerapannya harus berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saja kajian pada kesempatan pagi hari ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum kita tutup, sekali lagi kita berdoa ya. Khususnya mari kita doakan kaum muslimin di Palestina ya. Karena kita tidak bisa berkontribusi dengan kekuatan fisik, dengan senjata, dengan kekuatan militer. Ya, kalaupun dengan donasi mungkin juga tidak penuh, tidak rutin. Sesekali kita mesti terus berdonasi kepada mereka. Tapi minimal yang bisa kita lakukan terus-menerus adalah kita dengan menyampaikan doa kita. Dan adu'au silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Ini merupakan nanti bentuk pertanggungjawaban kita kalau di akhirat ditanya apa yang kamu lakukan kepada saudara-saudara kamu kaum muslimin. Lalu kita menjawab, ya Allah, saya sudah rutin mendoakan mereka. Karena memang tidak punya kemampuan untuk
dengan kekuatan secara langsung. Yang minimal ada bentuk pertanggungjawaban yang kita sampaikan kepada Allah. Ya, mari kita doakan, kita berdoa juga untuk segala kebaikan kita, ya, juga untuk mereka semua. Kita awali dengan bertawasul kepada baginda Nabi dan kepada para aulia Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Sultanil Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu alaihi wasallam. Sayyidi Abil Qasim Junaid Baghdadi wa Sayyidi Saifuddin Al-Syabat Imam Rabbani. Sayyidi Ahmad Khatib Samad, Sayyidi Talha, Sayyidi Abdullah Mubarak. Sayyidi Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin qaddasallahu sirra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Tahassunna bizil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna ala al hayyil ladzi la yamut wa najjina minal qaumil zalimin. Allahumma asqina al-ghaitha wa rahmata wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.